touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Shalom, selamat siang. Halo, selamat siang. Silakan duduk. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu. Ya, kalau boleh tahu siapa namanya ya? Nama saya Alfrida. Di mana tinggal? Saya tinggal sebenarnya saya orang dari Masanda, Bu, tapi sekarang tinggal di DP. Kos ya? Sekarang kos dengan siapa? Apakah ada keluarga, sepupu? Saya kos dengan adik saya, Bu. Tadi kuliah apa? Saya tadi kuliah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok. Dosennya siapa? Dosennya itu Ibu Alfrida. Nah, Alfrida kalau datang kuliah apakah jalan kaki, naik motor atau apa? Saya awalnya itu saya jalan kaki, tapi setelah mungkin semester 4 dan 5 saya sudah mulai naik motor bersama dengan teman saya. Dibonceng. Iya. Sebelumnya apakah Alfrida sudah mengenal ibu? Kalau bilang ini sebenarnya belum Ibu, tapi sering lihat di sini. Tapi belum pernah masuk di kelas Alfrida ya? Belum. Oke, karena Alfrida belum mengenal ibu, ibu perkenalan diri. Perkenalkan, nama ibu Agustina Malan, biasa dipanggil Ibu Malan. Nah, di sini kami beberapa dosen guru BK, ada Pak Narno, ada Pak Martinus KB, ada Ibu Ida, ada juga Pak Budi. Nah, Alfrida datang hari ini, apakah ada rekomendasi dari teman-teman atau bagaimana? Saya sebenarnya datang di sini karena direkomendasikan sama Surya, Bu. Surya, Iya. teman kelas Alfrida ya? Iya. Berarti Alfrida datang hari ini mau cerita sama ibu atau mau cerita ke dosen lain? Mungkin saya cerita ke ibu saja. Nah, sebelumnya setelah ini apakah Alfrida ada kegiatan supaya kita mengatur waktu kita? Tidak ada. Jadi kita boleh mengambil 35 menit bisa? Bisa, Bu. Oke. Apa tujuan Alfrida datang hari ini? Kalau bilang tujuan saya di sini itu, Ibu, kayak mau bercerita. Cerita. Iya. Sebelumnya apakah Alfrida pernah mengikuti konseling individu? Belum pernah. Belum pernah. Berarti Alfrida belum tahu apa itu konseling individu ya? Belum. Ibu akan jelaskan. Konseling individu itu adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, ibu di sini sebagai fasilitator, maksudnya itu ibu hanya memberi saran, masukan, dan nanti konseli atau Alfrida yang mengambil keputusan untuk keluar dari masalahnya. Nah, dalam konseling individu itu ada asas-asas yang harus diperhatikan. Nah, sebenarnya dalam konseling itu ada banyak asas, tapi kita mengambil 3 saja ya. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Nah, Alfrida datang hari ini karena dipaksa oleh teman atau dengan sukarela? Dengan sukarela. Nah, kemudian asas yang kedua yaitu asas keterbukaan. Nah, karena Alfrida sudah sukarela datang hari ini, Alfrida harus terbuka. Apapun masalah Alfrida jangan dipendam sendiri. Alfrida harus terbuka sama ibu dan ibu juga akan terbuka untuk membantu
membantu Alfrida. Kemudian asas yang ketiga yaitu asas kerahasiaan. Nah, di mana apapun yang Alfrida nanti ceritakan sama ibu tidak ada orang yang akan tahu. Di sini cuma kita berdua, jadi cuma kita yang tahu masalah Alfrida dan Tuhan. Jadi jangan Alfrida jangan takut untuk mau cerita masalahnya karena ini bersifat rahasia. Nah, bagaimana tempat tidurnya Alfrida? Apakah sudah nyaman? Sudah Bu, Nyaman dengan tempat tidurnya? nyaman. Apakah Alfrida sudah siap mau cerita masalahnya atau kita ngambil waktu sejenak? Sudah siap Bu. Sudah siap. Oke, Ibu persilakan Alfrida untuk cerita masalahnya. Ibu siap untuk mendengarkan. Sebenarnya kayak ini masalahnya tuh Bu, kayak masalah yang sudah sangat lama dan kayak masih menjadi pertanyaan dalam pikiran saya. Kan dulu itu Bu, saya punya teman dan kebetulan ini adalah orang dari kampung saya juga. Jadi saya dan dia itu sudah sangat lama kenal karena dari SD, SMP sampai SMA itu saya sudah mengenal dia. Tapi kayak hanya sekedar kenal. Tapi sejak masuk kuliah, di situ saya sudah kayak akrab dengan dia Bu. Sudah akrab dengan dia. Mungkin dari semester 1 sampai semester 4 itu masih sama-sama Bu. Tapi pada saat semester 5 kayak itu Bu, atau semester berapa itu kan awalnya itu kan kami pergi praktek di sekolah SMK Kendora Bu. Tapi di situ saya tidak tahu apa yang menjadi masalahnya sehingga ini teman saya ini kayak tiba-tiba miskomunikasi dengan saya dan kayak maksudnya tuh kayak nggak tahu apa salahku dan sehingga kayak menghindar begitu Ibu. Jadi kayak bingung Kak sebenarnya apa yang menjadi masalah saya dan dia sehingga kayak ini perjalananku dan dia itu kayak rusak gitu. Jadi Alfrida sekarang ini sudah tidak ada komunikasi lagi dengan temannya itu. Sudah tidak ada dan kayak kalau dibilang mau berkomunikasi mungkin sudah tidak akan berkomunikasi lagi Sampai sekarang ya. Iya. Karena Alfrida sudah semester 6. Jadi temannya apakah pernah bicara dengan Alfrida atau bagaimana? Semenjak masa itu waktu setelah pulang dari praktek sudah tidak ada lagi komunikasi dengan aku. Jadi selama ini Alfrida dengan temannya itu sudah tidak ada komunikasi ya? Iya Bu. Bagaimana dengan temannya Alfrida? Kalau datang kuliah, apakah dia melirik Alfrida atau bagaimana tatapannya dengan Alfrida? Kalau dibilang bagaimana dia ke saya kayak gimana Bu? Kan kalau datang ke kelas itu kayak sudah tidak sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak apa-apa begitu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya kan saya juga banyak teman-teman yang lain. Tapi lalu teman-teman saya itu mengatakan bahwa orang ini kayak sering mencerita buku saya begitu, sehingga saya bertanya-tanya dalam pikiran saya kenapa hal itu bisa dilakukan kepada saya, sedangkan saya tidak pernah menceritakan dia tentang hal-hal yang buruk, tapi kenapa justru dia ya selalu bercerita buruk tentang saya. Bagaimana perasaan Alfrida waktu Alfrida bilang bahwa dia menceritakan buruk tentang Alfrida? Kalau dibilang perasaannya bagaimana ya kayak sedikit jengkel sih Bu, karena maksud saya di sini kan saya tidak punya kesalahan, terus dia juga tidak
berkontribusi dalam kehidupan saya, tapi kenapa hal itu dilakukan kepada saya gitu. Jadi kayak merasa sangat jengkel. Tapi selama ini sebenarnya Alfrida masih mau ya berteman dengan teman Alfrida itu? Tahu? Kalau dibilang masih mau berteman, untuk memperbaiki hubungan mungkin ada, tapi kalau dibilang kayak mau seperti dulu lagi, kayak pergi bersama begitu, mungkin sudah tidak lagi, karena kayak saya tuh tipikal orangnya yang kayak satu kali tidak suka sama orang, ya sudah sampai di situ saja. Tapi kalau dibilang benci kayak gitu tuh sudah tidak benci sih, cuman kayak memang sudah jarang komunikasi lagi. Bagaimana pertemanan Alfrida waktu sebelumnya, sebelum ada masalah itu? Apakah baik-baik saja? Pertemanan saya sebelum kejadian itu cukup baik sih Bu, tapi saya juga mempelajari sifatnya, dan itu kayak bertolak belakang dengan sifat saya, tapi saya pada saat itu kayak masih menerima dengan sifat itu, karena kan semua orang itu berbeda-beda sifat Bu. Jadi kayak saya terima. Tapi setelah masalah itu, setelah waktu pulang dari praktik ya saya sudah tidak pernah lagi. Berarti waktu sebelum masalah itu pertemanan Alfrida sangat akrab ya? Iya. Apalagi dari SD sampai SMA sampai kuliah juga ya masih berteman, tapi karena mungkin masalah kecil saja ya. Tapi kenapa Alfrida tidak menanyakan kepada teman kamu, kenapa kamu menghindar dari saya? Kalau dibilang begitu Bu, kalau saya mau bertanya terlebih dahulu, saya orangnya tidak seperti itu Bu. Saya tidak bisa mulai percakapan dengan orang yang kayak saya rasa itu gimana ya, mengganggu kehidupan saya Bu. Begitu ya, maksudnya kalau saya mau bicara duluan, mungkin itu tidak akan terjadi Bu, karena saya itu orangnya sedikit egois. Saya tidak akan mulai percakapan terlebih dahulu. Oke, itu mengerti perasaan Alfrida, apalagi secara tiba-tiba ya dijauhi oleh teman Alfrida. Nah, bagaimana perkuliahan Alfrida, apalagi Alfrida satu kelas, apakah itu mengganggu perkuliahan Alfrida atau tidak? Kalau bilang mengganggu perkuliahanku, sangat tidak mengganggu Bu, karena kan dalam perkuliahan ini kan saya yang menjalani, dan kalau dibilang mengganggu tidak Bu, karena kan dia tidak ada kontribusi dengan kehidupan saya, dan saya juga masih punya teman, bukan hanya dia Bu. Jadi Alfrida ini sudah tidak mau berteman lagi dengan dia. Kalau dibilang mau berteman atau tidaknya Bu, sebenarnya gimana ya, saya hanya ingin kayak memperbaiki hubungan saja, tapi kalau dibilang untuk berteman seperti dulu lagi tuh mungkin sudah tidak bisa Bu, karena kayak apa ya, kayak Ada rasa jengkel. iya begitu, karena kamu yang seperti yang saya katakan tadi bahwa dia sering kayak cerita buruk saya, padahal saya tidak pernah bercerita buruk tentang dia, dan itu membuat saya sangat kayak jengkel dan sulit menerima kalau dibilang mau berteman. Kalau boleh tahu bagaimana sikapnya selama ini waktu Alfrida sudah tidak berteman lagi? Kalau sifatnya sih Bu ya baik, tapi apa ya, kayak sedikit orang perhitungan seperti itu Bu, kayak perhitungan gitu, jadi kayak begitu nih. Bagaimana kalau kamu tahu kalau dia berteman? Ya kan ada satu dan lain hal yang kayak saya bisa lakukan dengan dia, dan itu kayak harus juga
feedback gitu yang tidak mau melakukan sesuatu hal tanpa ada feedbacknya begitu. Kalau dalam kelas, apakah teman kamu itu harus ada fisik ya teman-temannya? Contohnya dalam kelas, contohnya kalau teman kamu itu minta bantuan ke teman yang bermasalah sama kamu, harus ada feedbacknya begitu. Tidak. Terus bagaimana yang aku tidak mengatakan? Misalnya begini Bu, kan contohnya saya minta tolong, tapi kayak dia tidak mau jika tidak ada imbalannya seperti itu. Harus ada imbalan yang saya berikan baru dia bisa menolong saya begitu. Teman kamu ini apakah dia bisa naik motor? Bisa. Jadi kalau ada teman yang dia bonceng, harus dia bayar ya? Kalau untuk teman yang lain, saya tidak tahu, tapi untuk saya kayak kan saya minta tolong, tapi kayak bagaimana ya Bu, kayak mau tapi tidak sepenuh hati gitu Bu. Jadi kayak nggak tahu juga Bu bagaimana. Jadi selama ini Frida itu tidak tenangnya berteman dengan teman itu karena sedikit-sedikit harus ada imbalan, sedikit-sedikit harus ada imbalan. Kalau dibilang sedikit-sedikit, sebenarnya tidak selalu itu, tapi kalau saya pelajari sifatnya orangnya itu seperti itu Bu, tapi dalam selama saya pertemanan itu tidak terlalu banyak cinta kayak bilang, tapi kayak belajar sifatnya bahwa orangnya seperti itu. Jadi menurut Alfrida, pandangan kamu ke teman kamu itu baik, tapi ada juga buruknya. Tapi selama ini apakah teman kamu itu ada teman lain yang dia sama kamu terus menerus? Kalau itu Bu, saya tidak tahu karena saya orangnya kayak malas untuk mencari tahu tentang kehidupan orang lain. Jadi saya tidak tahu apakah dia dekat dengan siapa, berteman dengan siapa. Saya tidak tahu. Jadi selama ini Alfrida sudah tidak pernah tahu bagaimana kehidupannya, bagaimana pertemanannya ya. Ya, karena menurut saya itu sudah nggak penting dalam hidup saya. Bagaimana pandangan Alfrida selama ini ke teman kamu itu? Selama sudah tidak berteman. Apalagi kan Alfrida sudah lama sekali berteman dengan teman kamu itu. Tapi bagaimana pandangan kamu sekarang? Jadi kalau pandangan saya Bu, kayak apa ya? Kayak teman yang pada umumnya kayak hanya sekedar mengenal saja, tapi tidak perlu sudah kayak tidak akrab begitu Bu, hanya sekedar mengenal saja. Sudah bagaimana ya? Sudah tidak akrab lagi. Dari kejadian itu, apakah Alfrida sudah tidak mau berteman atau ingin mau cari teman untuk lebih dekat, mau cerita sama teman kamu? Kalau dibilang untuk memperbaiki hubungan, saya ingin kayak sebenarnya mau memperbaiki hubungan Bu, tapi itu lagi karena saya orang egois, jadi saya tidak akan pernah bisa memulai percakapan dan seandainya hubungan itu kayak bisa diperbaiki, mungkin saya tidak akan berteman seperti dulu lagi, tapi kayak maksudnya setelah diperbaiki itu mungkin kayak
mencoba untuk perlahan-lahan mau berbicara dengan teman kamu itu. Apalagi kan kamu itu satu kampung, sudah lama berteman, tapi karena masalah sedikit kamu sudah tidak mau, sudah tidak bicara lagi sama dia. Kalau dibilang begitu Bu, kayak terus terang saya sebenarnya mau perbaiki hubungan, tapi sudah kalau saya perbaiki hubungan nanti sudah tidak akan mendapat mulai, maksudnya sudah tidak kayak bersahabat begitu kan, sahabat dan lain itu beda mungkin hanya sekedar teman saja. Dan kalau dibilang mau perbaiki hubungan dan saya yang akan memulai percakapan, mungkin itu tidak akan pernah terjadi Bu, karena saya ya, orangnya tidak seperti itu. Jadi Afrida ini dendam atau tidak itu? Kalau dendam tidak sih. Afrida dari kejadian ini apakah mau berteman lagi? Tentunya kamu cari teman kayak Fani, siapa? Kalau untuk saat ini Bu, saya punya, sebenarnya saya tidak punya sahabat Bu, tapi saya punya teman Bu. Ada yang ini, adik saya juga saya jadikan teman, dan ada beberapa orang ibu saya juga teman saya. Bagaimana pertemanan kamu selama ini? Pertemanan dengan siapa Bu? Dengan Neni, adik kamu? Bagus Bu. Kalau pertemanan dengan Denny itu orangnya baik, dan saya sudah kayak punya juga teman gitu. Bagaimana pandangan kamu dengan Neni? Kalau Denny itu ya orangnya baik Bu, baru dia itu orangnya tulus. Sebenarnya masalah Afrida ini karena pertemanan kamu yang rusak karena masalah sedikit ya, dan kamu tidak tahu sama sekali apa yang menjadi kesalahan Afrida sehingga teman kamu itu menjauhi kamu. Iya. Bagaimana perasaan kamu selama kamu tidak berteman dengan teman kamu itu? Kalau perasaan saya ya biasa-biasa saja Bu. Bisa-bisa saja. Kamu tidak mau bicara dengan dia? Tidak Bu. Atau melirik dengan dia? Tidak Bu. Contohnya kalau kamu dalam kelas kemudian dia tampil di depan, kamu tidak mau, contohnya kamu mau bertanya atau menyangka, apalagi dia pas tampil di depan. Tidak Bu, karena kayak bagaimana ya, kayak merasa tidak enak sih kayak intinya saya itu tidak akan pernah menjalin relasi hubungan dengan orang. Iya, saya paham perasaan Afrida. Kamu sudah dijauhi oleh teman kamu. Mungkin Afrida sudah anggap dia sahabat ya. Apalagi bertahun-tahun sudah bersama, tapi karena mungkin masalah sedikit dia menjauhi kamu sehingga kamu tidak sehingga dia tidak mau berteman lagi dengan kamu. Nah, bagaimana Afrida kalau kamu bagaimana? Apa yang kamu lakukan supaya teman kamu itu berubah dan mau bicara dengan kamu? Kalau itu Bu, saya juga tidak tahu karena kan saya apa ya, kan kita tidak bisa mengontrol orang lain Bu. Jadi kalau dibilang bagaimana cara saya untuk supaya bisa berteman dengan dia lagi, ya saya juga tidak tahu Bu, karena itu
saya sebenarnya tidak tahu permasalahan saya ini itu sebenarnya apa gitu Bu. Kayak tiba-tiba saja kayak putus hubungan gitu. Oke, saya paham itu. Kalau boleh Ibu kasih saran, kalau Alfrida mau, coba kamu dekati dia perlahan-lahan. Tapi mungkin kamu coba, contohnya kamu dalam kuliah itu kamu sapa dia, halo, bagaimana kabarnya? Kalau dia tidak menjawab, nggak apa-apa, coba ulangi lagi. Kalau dia sudah mau menjawab sapaan Alfrida atau pertanyaan Alfrida, begitu kan. Tapi kalau dia sudah tidak mau, Alfrida jangan dendam sama dia, karena dendam sama teman itu tidak baik, dan apalagi kamu di kampung. Iya Bu. Kalau Alfrida mau datang sama Ibu mau cerita masalah, Ibu akan siap mau mendengarkan cerita Alfrida. Apapun masalah Alfrida, Alfrida harus datang dengan canggung sama Ibu, karena Ibu terbuka kepada semua orang. Setelah ini, apakah Alfrida mau pergi kegiatan atau Setelah ini Bu, saya akan ke Makassar Bu, sebentar untuk mengurus adik saya yang mau sekolah Bu. jam berapa? Jam 2 Bu. Alfrida, dari sisi konseling kita ini, bagaimana perasaan Alfrida? Perasaan saya itu sudah lumayan empuk karena sudah bercerita ini. Kalau Alfrida mau bicara dengan kamu itu, apakah kamu mencoba? Kalau untuk itu Bu, mungkin saya butuh waktu untuk berpikir, karena menurut saya itu sangat sangat sulit untuk saya Bu. Ibu paham, karena tidak semudah itu ya, apalagi kalau kita tidak ada salah tapi kita dijadi oleh teman kita. Mungkin masih ada yang ingin diceritakan oleh Alfrida atau ada pertanyaan? Pertanyaan saya Bu, kapan kita bertemu lagi? Ibu tunggu kabar Alfrida. Kalau ada waktu luang, Alfrida boleh datang. Ibu semuanya ini terbuka. Bagaimana Alfrida perasaannya? Sudah mulai kenal. Oke, semoga kedepannya Alfrida tidak dendam sama temannya ya, Ibu. Oke, semangat kuliahnya, jangan karena masalah sepele kuliah kamu terganggu. Ibu. Ya, karena Ibu juga ada kegiatan setelah ini. Demikianlah sesi konseling kita. Ibu berterima kasih kepada Alfrida karena sudah mau datang, sudah mau terbuka dengan Ibu, mau menceritakan masalah yang sedang dihadapi oleh Alfrida. Semangat kuliahnya, karena tahun depan Alfrida selesai. Jangan menyerah, jangan putus asa, tetap berdoa. Ibu. Oke, Alfrida. Terima kasih. Untuk menutup sesi konseling kita tutup dengan doa. Kita berdoa sesuai keyakinan kita, ya. Kita berdoa. Doa selesai. Oke, Alfrida. Oke Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Hati-hati di jalan.